Lobsternya tuh udah bentuk sempurna lah. Bentuknya tuh sama kayak indukannya, cuma bedanya lebih kecil. Kembali lagi ke Mina Culture, membahas seputar lobster, air tawar, dan perikanan lainnya. Ya, video kali ini kita akan membahas tentang cara merawat burayak. Nah, tujuan video kali ini kita akan belajar merawat burayak dari pemindahan waktunya yang tepat, terus pakannya apa aja, terus kapan ganti air dan lain-lain. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, burayak itu apa sih? Nah, burayak itu adalah lobster yang baru menetas. Nah, setelah indukannya kawin ataupun memijah, biasanya itu sekitar 35 hari atau 40 harian lah. Itu akan menetas. Nah, setelah menetas itu kita akan pindahin lobsternya ke kolam pemijahan, ke kolam pendederan. Ini loh kolam pendederan. Biasanya tuh kita pindahin tuh waktu pagi hari karena suhunya tuh masih stabil, masih dingin. Kalau siang-siang kan udah panas kayak ini, udah panas. Nah, terus iya, silau mas geser. Silau ya. Kalau enggak tuh sore-sore lebih mending karena suhunya udah turun lah, udah enak. Nah, setelah itu kita taruh sini, kita aklimatisasi, kita diamkan beberapa menit lah, sekitar 5 menit. Kita tebar langsung ke kolam. Oh, jadi benar-benar baru netes langsung bisa dipindah ya, ditebar ya, dipisahin sama ibunya. Ini contohnya yang tadi pagi baru kita pindahin coba. Kita lihat. Nah, ini shelter untuk yang besar. Nah, ini tadi pagi nih baru. Ya kalau sekitar ukuran segini lah udah nih. Ya Allah, udah begitu kelihatan. Kelihatan nggak? Difokusin. Nah, ini pokoknya lobsternya tuh udah bentuk sempurna lah. Bentuknya tuh sama kayak indukannya, cuma bedanya lebih kecil. Oke, jadi dia baru menetas setelah bentuknya sempurna ya? Iya, bentuknya sempurna kita baru pindahin ke kolam. Soalnya kalau misalnya masih bentuk telur ataupun masih warnanya masih bening itu susah mendingan kayak gini nih. Ini kan masih udah ada coklat sedikit, kita pindahin ke kolam, nggak apa-apa sih. Terus ini juga harus satu ukuran gitu kan ya, iya, biar nggak kanibal. Iya, satu ukuran. Terus ini tempat sembunyinya nih. Kita biasanya pakai sedotan kayak gini nih. Sedotan kita kasih pemberat, kita masukin ke paralon, potongan paralon. Nah, ini Oke. Ada ini. Kos-kosan. Iya, kos-kosan. Ataupun pakai paralon yang 2 in yang biasa, nggak apa-apa sih. Kebanyakan kita pakai ini sama aja lah ya. Cuma mungkin lebih efektif yang kecil nggak sih, dia lebih bisa individual gitu ngumpetnya. Ataupun nih pakai jaring-jaring ataupun pakai paranet bekas lah, kita masukin kolam. Iya. Nah, biasanya tuh untuk kepadatannya tuh kita taruh 3 atau 4 indukan yang bertelur tuh di sini loh. Tapi jangka waktunya sama sih biasanya. Tadi pagi ini kebetulan kita sama netusnya bareng. Paling enggak kalaupun nggak bareng tuh selisihnya lebih dari 10 hari lah. Oke. Itu ukurannya masih agak seragam ya kalau nggak lebih 10 hari. Nah, ini kan masih kecil-kecil banget ya, kayak bayi gitu. Kalau pakannya tuh gimana? Nah, pakannya kalau kita sendiri tuh biasanya pakai pelet aja sih, langsung pelet. Kebetulan kalau lobster air tawar tuh bisa langsung dikasih pelet. Peletnya biasanya tuh pakai yang fengli yang serbuk lah, yang nggak terlalu tepung sih, tapi yang serbuk kayak bahasa keren itu scramble. Jadi rada kasar. Iya. Terus kalau misalnya rada malas itu pakai pelet yang gede tuh tapi dihalusin dulu. Oh, ditumbuk gitu ya. Iya. Nah, kalau itu untuk pakan buatannya, kalau pakan alami itu sebenarnya lebih bagus. Tapi kebetulan tuh kalau di sini nyarinya susah. Kita biasanya kalau kebanyakan orang sih biasanya pakai cacing sutra, katanya pertumbuhannya lebih bagus. Tapi kalau kita tuh nggak usah lah, pakai pelet aja, lebih gampang, lebih simpel. Soalnya kasih makannya tuh tinggal lempar aja, nggak perlu maksudnya nggak perlu dilawat tuh. Kalau cacing sutra kan kita harus kasih tempat perawatan. Iya, harus dipelihara juga ya. Pakai filter dan lain-lain, itu lebih ribet. Jadinya kita lebih cari yang gampang, pakai pelet lah. Terus apa lagi ya? Ini pakai aerator ya? Nah, ini kita tuh pakai aerator. Cuma pakai aerator sih, nggak pakai filter. Sebenarnya aerator pun ada yang pakai aerator, ada yang enggak. Tapi kebetulan kalau kita tuh lebih enak pakai aerator, soalnya lebih aman menurut saya. Soalnya kemarin tuh ada kasus yang sebelah sana itu, kolam sebelah sana tuh aeratornya kecil banget, terus kepadatannya tuh tinggi. Iya. Nah, itu nggak mau pada makan, terus ada kematian sedikit lah, ada beberapa ekor. Terus kebetulan saya lagi ngecek kolam,
kita nyalain aeratornya, paginya tuh pakannya udah habis, terus yang itu pada saat semua nggak perlu ganti air, biasanya lebih irit listrik lah, irit listrik sama air nggak perlu ganti, sering ganti. Pergantian pun kita biasanya tuh cuma 1 bulan ataupun 1,5 bulan untuk ini, malah 1,5 bulan lah. Malah lebih lama dari yang indukan ya? Indukan biasanya kan 3 minggu, kalau nggak 1 bulan, kalau ini bisa sampai 1,5 bulan. Itu pun kita sekalian sortir loh, biasanya tuh tahulah bakatnya yang buat indukan kelihatan yang paling bongsor, kita ambil terus kita sortir, jadinya tuh nggak terlalu jomplang selisihnya ukurannya tuh nggak terlalu jauh. Kita ambil yang gede, kan yang gede biasanya doyan makan, pertumbuhan cepat. Nanti biasanya tuh yang kecil-kecil kalah cari makannya, akhirnya yang kecil-kecil tetap kecil-kecil, yang gede itu tambah gede, akhirnya kita pisah. Nah, yang cepet diambil. Kita buat indukan, biasanya buat indukannya kita, kalau enggak kita jual. Jadinya kalau kita jual indukan tuh kita emang kualitas indukan beneran, enggak kualitas yang asal-asalan, yang penting cepet gede. Iya, kalau gitu sih kita cepet kaya ya, semuanya dijual aja buat indukan. Perlu filter juga nggak sih? Kalau kita sendiri tuh nggak pakai filter, tapi beberapa orang pun ada yang pakai filter. Jadi itu terserah, opsional lah gambarnya lah. Kenapa kita tuh nggak pakai filter? Karena pertama kita tuh outdoor, susah listriknya. Kalau misalnya kita ada filter di sini kan harus paling nggak deket gitu kan ada colokan listrik. Nah, kalau hujan tuh repot. Nanti kesetrum. Nanti malah yang kena kita sendiri, yang rugi kita sendiri. Nah, di situ. Ataupun kalau pakai filter tuh harus dipikir apa kekuatannya. Kalau misalnya kenceng banget, takutnya tuh lobsternya tuh kesedot ke bawah loh. Nah, itu ada kematian. Makanya kita cuma pakai aerator, lebih enak, lebih gampang. Iya. Terus ini pakai paranet ini perlu banget ya, penting banget. Kalau di daerah Cilacap perlu banget, soalnya kita pernah waktu itu belum pakai paranet, ketinggian air juga udah bagus loh. Tapi masih banyak kematian di situ. Padahal itu lobsternya tuh banyak banget, sekitar kalau waktu masih dihitung. Sekarang udah kira-kira udah paham kira-kiranya. Sekitar 1.400 ekor itu mati semua di kolam 2x2. Sedih karena kepanasan. Kita kadang-kadang kita cek, sore kita cek ke suhu air, suhunya airnya kok hangat. Ternyata kita paginya karena ada sore kita males kuras, paginya kita kuras ternyata banyak banget kematian. Akhirnya kita terus pakai paranet sampai sekarang, cuma pakai paranet yang nggak pakai plastik ataupun apa-apa. Ini paranet. Kalau hujan masih hujanan, tapi ini bolong. Masih bolong. Pohon alpukat. Lumayan buat nembel alpukat. Oke. Akhirnya tuh sampai sekarang pun aman kalau cuma paranet di daerah Cilacap, soalnya menghalangi panas, terutama panas. Tergantung daerahnya juga ya. Misalkan kalian itu daerahnya di gunung ya nggak perlu sih. Kalau sejuk-sejuk kayak gitu, matahari cuma sebentar lewat gitu, nggak perlu ya. Nah, terus ini buat ketinggian airnya, kita tuh biasanya ketinggian airnya tuh sekitar 20 sampai 30 cm. Nah, ini kalau tinggi itu segini, ini kan ada lubang outlet biar keluar airnya. Ini sekitar 30 cm-an. Ini sekitar 25. Sekarang 25 ini. Soalnya ini paling optimal, udah beberapa kita pernah sedikit kalau outdoor ya. Kalau indoor saya bisa lebih pendek. Lebih pendek lah. Bisa lebih pendek pernah lagi. Sampai separalon juga kurang bagus sih. Sebenarnya dia makin tinggi kayak makin gak ngaruh gitu ya. Yang penting buat jaga suhu aja ya. Nah, ya terutama buat jaga suhu. Kalau misalnya airnya lebih pendek karena suhunya gampang berubah kalau kena air, kalau kan lebih tinggi, lebih banyak, akhirnya kan kalau kena sinar matahari nggak terlalu berubah suhunya. Nah, disitulah mainannya. Berarti ini secukupnya aja ya, 25 tuh udah cukup, tapi kalau mau ditambah nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih, pokoknya kalau saya sih teorinya 20-30 cm itu udah paling optimal, nggak usah sampai 1 meter, itu malah kebanyakan air susah nanti. Soalnya ini lobster air tawar tuh hidupnya di dasar, nggak sampai bisa berenang ke atas. Dia jalan-jalan doang. Dan mereka tuh susah karena hidupnya di dasar, itu susah makan jentik-jentik nyamuk. Nah, kita biasanya tuh kasih ikan gapi buat makanin jentik nyamuk. Kalau yang kolam ini juga dikasih, kan dia masih kecil-kecil lobsternya. Dikit banget kelihatan ya. Dikit aja. Pokoknya dikit banget. Beberapa lah ya buat kontrol itu jentik nyamuk ya. Kalau bisa tuh dikit-dikit aja. Soalnya kalau kebanyakan nanti rebutan pakan. Terus apalagi kalau gapinya yang betina kan biasanya gede-gede banget, sampai sejempol. Nah, itu kalau bisa tuh
jangan pakai yang gede lah, yang kecil-kecil aja, takutnya nanti dimakan. Takutnya iya malah jadi predator ya. Lebih baik yang kecil-kecil loh, tapi yang kecil yang jantan kan kecil-kecil banget. Iya. Bisa sih nggak apa-apa. Yang penting fungsinya cuma buat ini aja lah ya, buat ngilangin jentik nyamuk. Karena lobster nggak bisa. Iya, sama juga kontrol. Kalau gapinya sampai mati, berarti biasanya tuh lobsternya airnya juga. Iya, karena lobsternya di dasar biasanya tuh cepet ganti airnya loh. Iya, indikator kualitas air. Gitu ya. Nah, ini terakhir nih yang mau ditanya ini, SR-nya tuh gimana sih kalau pelihara ini kan biasanya ada tertentu ya, ikan tertentu punya SR tertentu, biasanya kalau lobster tuh seberapa sih? Nah, SR itu kan survival rate, berarti kemungkinan hidup lah, pakai persenan biasanya. Kalau kita sendiri tuh masih di sekitar 60% lah. Tapi itu udah termasuk bagus. Udah termasuk bagus. Semisal berarti ada 100 ekor burayak, paling nggak sampai panen 2 itu kita paling panen 60 loh. Nggak mungkin sampai kita 100 ekor burayak kita panen juga sampai 100 ekor burayak, itu menurut aku susah sih. Susah banget. Iya, susah. Kan nggak ada kemungkinan, tapi emang susah banget. Iya. Nah, kalau emang syukur-syukur kalau ada yang udah bisa sampai 70% atau 80% itu bagus. Oh ya, berarti kalau dari penebaran burayak ini sampai kita jualin 2in itu berapa bulan sih? Biasanya tuh kita target tuh 2 bulan itu harus masuk 2in. Oke. Itu ada yang masuk 2in. Kita biasanya kan masih sortir. Misalnya itu kita pelihara sebulan lagi, biasanya itu udah banyak banget lah. Oh, berarti maksimal 3 bulan. Itu udah maksimal banget ya, yang paling lambat. Kalau misalnya ada pun yang paling tinggal dikit-dikit banget lah, kita kumpulin lagi ke kolam lain buat dipiara lagi, nggak apa-apa sih. Sampai nunggu ukurannya. Berarti kayak yang penting tuh ukurannya sama gitu ya, nggak peduli umurnya ya, karena memang pertumbuhannya beda-beda. Terutama kalau ikan masih untuk pertumbuhannya itu mesti beda-beda. Iya. Oke, seperti itu saja. Terima kasih Pak Tandi udah menjelasin beberapa hal tentang burayak, semoga bermanfaat. Kalau kalian ada request video atau pertanyaan bisa di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.